Ya, lepas dan ini habis di segini tuh. Segitu ya? Iya. Kelelawar ya? Dia nempel gini kan? Iya, tadi kan Terus diikat dia ya. Tapi pas kita mulutnya pagi datang, dia udah kebuka, udah lepas. Oh ya berarti kelelawar. Tapi dia nggak ada sobekan ya, digigit. Misalkan bungkusnya sobek, nggak ada. Yang kita heran kok bisa lepas gitu. Ini lah gitu. Genjanya Malika nggak kalah sama Gospi sama Jupiter. Ya, teman-teman, ini kita mau mengupdate kondisi Gospi ya, yang saat ini lagi pembesaran pembuahan kedua. Yang pertama dulu kita keluar bunga 80, kita sortir jadi saat brokoli ya, kita sortir saat brokoli kita besarin 55. Alhamdulillah bisa mateng bareng. Nah ini kemarin 79, kita dari awal brokoli itu kita mau coba tanpa disortir dompolannya. 79 ikut terus ya sampai pematangan. Nah di tengah jalan kurang lebih HSP 55 sampai 60 ya. Ini udah mulai kelihatan nggak ngejat teman-teman, nggak kuat. Powernya nggak ada. Wah ini nggak bisa nih. Akhirnya kita langsung buang separoh. Tapi saat itu berry sudah peresen teman-teman. Udah peresen. Kalau hitung-hitungan sortiran atau penjarangan udah telat ternyata. Ya salah kita juga. Memang mau iseng-iseng dipelihara semua dengan kondisi ini ya di pot. Dan akhirnya nggak kuat. Akhirnya kita buang separoh lebih. Dan ini sisanya mungkin sekarang tinggal berapa ya. Nggak begitu banyak. Untuk menyelamatkan aja. Jadi ini ada yang dibuang, terus ini juga yang sama sini separuh-separuh. Jadi dari 79 itu 79 awal dibuangnya separuh lebih Kang. Bisa mungkin sekitar 40. Nah ini nih teman-teman. Nih ya, ini sortirannya nih. Ini makanya kenapa jadi ungu, karena waktu disortir dibuang udah mulai peresen. Ya separuh hijau, separuh ungu. Nah ini mulai ngoringnya jadi ke ungu. Banyak Bang. Banyak Bang. Ini tuh. Banyak. Ya. Jadi ada ya berapa dompet? 20 ada? lebih kan? Lebih ya? Ya dari 79 ini tinggal mungkin ini tinggal 30-an Kang. 30-an 5 apa 35 berarti sekitarnya separohnya lah. Separohnya lebih. Gitu. Itu ya, karena apa ya Om? Ya. Karena apa ya? Ya karena Kempes ya secara garis besar nggak kuat. Nggak kuat karena faktor apa ya mungkin satu nih Kang. Ini kita masih kategori di pot. Ya. Dan kita juga nggak tahu di bawah pot ini ada tembus keluar pot jadi dominan di luar apa hanya akar-akar kecil atau bahkan bisa jadi nggak ada yang keluar. Nah itu dan kategori sebanyak 79 itu grounding pun dengan umur mungkin 1 tahun lebih ya, saya rasa masih terlalu over Kang. Mungkin kalau banyak teman-teman yang udah fokus ke pembesaran buah atau jual buah ya, untuk ke pembuahan itu biasanya satu tangkai ini kurang lebih dua tanda. Dua tanda. Iya. Kalau kita kadang saat ini ada 7, ada 5. Tadinya cobalah. Dipol-polin. Maksudnya sih gitu teman-teman, supaya nanti banyak bisa icip-icip lebih banyak ke bagian teman-teman. Nah, tapi setelah disortir, dibuang separuh ini, alhamdulillah jadi lebih mengkilat lagi tuh, lebih segar gitu, lebih keras gitu ya. Dan ini udah mulai ke pematangan teman-teman. Sama seperti teran kurang lebih 68 hari hampir 70 hari. Dan Gospi ini biasanya di 90 HSP itu udah enak teman-teman. 90 hari ya setelah pangkas. Kalau ini berapa? Ini berarti 68. 68. Tapi ini kayaknya lebih kecil ya dari ini buah sebelumnya. Ya itu tadi, karena penyortirannya telat. Ibaratnya udah setengah jalan Kang. Mungkin sortirnya di pentil ya, minimal pentil kecil, atau apalagi pas brokoli ya, insya Allah bisa minimal sama kayak pembuahan kemarin Kang. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting segini matangnya masih keras, enak, seger gitu ya. Walaupun nggak besarnya kurang, menurut kita juga ya buat pelajaran teman-teman. Intinya dulu pernah 60 pun nggak kuat, ini dapat 79. Ya, tapi kita penasaran nih gitu kan, karena lihat bunga begitu banyak dan kita juga belum fokus jual buah ya kita mau cobalah. Ternyata ya nggak kuat. Tuh. Idealnya berapa sih? Ya kalau pikiran kita kurang lebih 30 lah. Ini pot 300 liter. 30 mungkin bisa maksimal Kang. Sini anggaplah 15. Atau dinaikkan lagi ke 40. Dulu yang 55 pun menurut kita pembesaran masih kurang Kang. Masih belum normal.
55 tandan ya, pembuahan pertama umur 5-6 bulan pembuahan pertamanya itu. Nah, nanti kita juga sebenarnya ada pelihara di Malika itu di 50-an tandan. Nah, itu kita nanti coba perhatiin ya, apakah kuat apa enggak, tapi dia bedanya dia di tanah langsung tanamnya. Gitu. Nah, ini Kang. Nih. Itu Malika. Iya. Nah, ini Malika 50 lebih. Ini juga paling kita buang-buang yang kecil, buang-buang kecil. Tadinya sekitar 57, yang kecil-kecil bunga kita buang. Tapi anggaplah nggak ada pengurangan ya. Karena itu yang kecil-kecil. Nah, ini medianya kan. Ini mungkin akar lebih bebas ya. Mudah-mudahan ini bisa nggak ada kendala sampai panen. 45 harian lah. Ini ya? 45 hari. Setelah pangkas? Ya. Setelah pangkas? Setelah pangkas, iya. Ini ada susulannya? Nah, itu ada susulan. Ini nanti dikurangin klaster. Ini udah. Kalau klaster enggak. Kita hanya ngurangin yang kecil-kecil kan. Yang kurang bagus, kecil ya. Kita buang. Kalau ini perdompolan, sudah kita pretelin juga. Mungkin kisaran ya 10-15% yang kita kurangin. Karena kan juga anggur ini ya, bukan anggur besar ya. Ini anggur kategorinya agak kecil. Tapi tetap jauh kalau sama Jupiter Mam, lebih besar ini teman-teman. Jadi kita juga bikin banyak ajanan di buahnya. Dan alhamdulillah ini juga di grounding, mudah-mudahan dia kuat mateng sesuai harapan. Nah, ini kita coba lihat ini Kang. Malika yang sudah sekitar 68 HSP juga ya. Karena Gospi, Malika sama Trans beda 1-2 hari pemangkasannya. Kita akan coba buka penampakannya teman-teman. Ya, kita coba lihat yang ini nih, yang ini aman dari hama burung Om? Kalau burung alhamdulillah aman, cuman kemarin malam ada yang dompolan tiba-tiba kebuka ininya teman-teman, bungkusnya kebuka terus habis buahnya sebagian. Kemungkinan tikus atau musang ya, kita lagi belum pasti juga. Ini sudah mulai agak enak juga, dan biji memang udah hilang Kang. Ini Kang, biji itu nggak ada, bukan hilang ya, dari kecil kita belum istilahnya nemu biji gitu. Nah, kita acak aja bukanya. Nah, tuh. Ya. Oke, mudah-mudahan ini masih ada pembesaran lagi. Nih. Tuh kan. Ya. Tapi ini menurut kita recommended juga teman-teman. Jadi tanpa biji, padat dan enak. Kulit tipis ya, nggak mengganggu ketika makan. Apalagi kalau sudah benar-benar matang. Krenyes-krenyes lah kalau saya bilang, nggak berair. Tapi kalau dibanding Basanti, lebih padat Basanti. Cuma kan di sini dia tanpa biji keunggulannya. Berarti itu apa? Musang atau kelelawar atau apa Om? Kurang tahu Kang, kita lagi selidiki nih. Pokoknya, nah ini nih Kang nih. Nih. Kemarin lepas nih ininya. Tuh. Ya, lepas dan ini habis di segini tuh. Segitu ya? Iya. Kelelawar ya? Saya kurang tahu, makanya ini. Nempel kan, dia nempel gini kan? Iya, tadi kan diikat ya. Tapi pas kita pagi datang, dia udah kebuka dan ini udah rompol. Juga kebuka, ini udah kebuka waktu pagi? Udah lepas. Oh ya, berarti kelelawar. Tapi dia nggak ada sobekan ya, digigit. Misalkan bungkusnya sobek, nggak ada. Dia intinya ini bersih jatuhnya dan cuma lepas talinya. Padahal kita tali kan cukup kuat ya. Yang kita heran kok bisa lepas gitu. Gitu. Genjanya Malika nggak kalah sama Gospi sama Jupiter. Ini Kang. Wah ini Kang. Ya. Coba Kang Atta icipin, ada biji apa enggak? Nggak ada Om. Nggak ada kan? Sebetulnya dari terawangan gini pun kelihatan Kang. Kalau ada biji mesti di tengah tuh ada apa namanya? Ada bayangan hitam. Kalau ini nggak ada ya? Karena dia kuning ya. Kuning tembus ya. Tembus inilah kalau diarahkan ke matahari itu harusnya ada gelap-gelap kalau ada biji. Biasanya. Seperti itu. Trans. Kalau kita gini Kang. Itu ada bayangan gelap tuh dalamnya, kelihatan, ya kan? Nah, oh ya itu ya. Ada tuh, tiap tengah ada tuh titik-titik gelapnya, biji itu ya.
Dia karena dia lebih tebal, ya, jadi dia tetap berbayang. Ini apa nih? Ini ada Malika, teman-teman. Ini pangkas tanggal 28, teman-teman, bulan 6. Tanggal 28 bulan 6 berarti sekitar sekarang udah 68 HSP nih, teman-teman. Udah mulai padat lagi nih, harus dijarangin sedikit lagi kayaknya ya. Nah, ini Malika, tanam di tanah langsung, teman-teman. Kebetulan ini yang masih kondusif ya, yang melalui kemarin musim hujan, kebanjiran. Dan ini satu pohon yang salah satunya ya, ada 3 pohon sih yang masih di grounding kita, teman-teman, masih ditanam di tanah langsung. Ada Ladies, Epres, sama ini Malika. Dan kebetulan kalau soal rostok ini kita pakai Bella ya, Isabella yang dipakai untuk Malika ini. Tuh. Untuk kali ini kita ada aplikasi rencana mau penguatan berry ya, penguatan ya secara fisik, secara umum, daun-daun juga untuk kekuatan dari hama ya, terutama buah kita akan aplikasikan kalsiumnya, Kang. Biasa langganan kita kalsium plus boron itu kita pakai Manohara. Tapi banyak merek yang sejenis, teman-teman. Nanti kita juga akan coba merek-merek lain ya. Intinya yang dominan kalsium, ada boron berunsur mikro lainnya. Syukur-syukur ada unsur mikronya yang kandungannya lebih komplit dari Manohara. Mungkin kita juga akan pakai yang lebih komplit itu. Ya, Manohara ya. Tapi kita bukan menyuruh teman-teman pakai merek ini, tapi kita nyaranin pupuk yang sejenis ini yang kandungannya kalsium dominan sekitar 90% lebih. Diiringi ada boron ya. Ini boronnya nih. Ini boronnya. Ada MgO-nya, magnesiumnya, ada Zn-nya. Syukur-syukur ada pupuk dengan kandungan maksimal kalsium ya, dominan kalsium, ada boron dan unsur mikronya lengkap lagi, yaitu lebih bagus lagi. Kita juga mungkin akan beralih ke pupuk tersebut kalau ada yang lebih komplit ya. Dan untuk pupuk kalsium plus boron ini di sini nggak ada nitrogennya ya, nggak ada N-nya, nggak ada kandungan nitrogennya yang kita baca ya. Beda dengan pupuk boron yang warna kuning itu, teman-teman, yang dikenal teman-teman pupuk bordo itu karate. Juga sebenarnya kalsium dominan, teman-teman. Ada boronnya, cuma masih ada unsur nitrogennya. Gitu. Karate boron sebutannya ya. Itu yang membedakan dengan Manohara ini. Tapi bukan berarti kita juga nggak pernah pakai yang itu, pakai juga kadang-kadang. Tapi kalau kita masa-masa pembuahan, apalagi sebelum pangkas nih, kita kan sengaja mengosongkan, nggak memasukkan lagi unsur nitrogennya, maka kita lebih cocok pakai sejenis Manohara ini yang tanpa kandungan nitrogennya. 1 minggu lalu ya, 7 hari yang lalu, pupuk pengisian buah. Pengisian buahnya masih yang NPK 16 seimbang. Belum ada penambahan unsur kaliumnya. Jadi masih pupuk pengisian buah awal lah ya. Nanti ke depan baru kita akan tambahkan NPK 16-nya plus kaliumnya ya. Jadi kaliumnya ditinggiin untuk pengisian ke arah pembesaran lebih besar dan pematangannya gitu. Dan untuk saat ini saatnya kita untuk jatah kalsiumnya. Baru sepekan ke depan lagi jatah tadi pupuk NPK plus kaliumnya plus magnesium sulfat digabung. Jadi kita planningnya ini karena di tanah langsung lebih luas medianya, pupuknya juga agak lebih banyak. Kita di planning paling cepat 2 pekan sekali, teman-teman ya. 2 pekan sekali kurang lebih ya, mungkin bisa 20 hari sekali, tergantung kondisi, tergantung sempatnya waktu. Tapi kalau mau dibikin planning 2 minggu sekali. Kalau yang di pot-pot kita biasa bikin sekitar 10 hari sekali ya, paling cepatnya seminggu sekali. Ini udah kita siapkan air 15 liter, teman-teman. Kita pakai agak tambahin ya, karena ini juga di tanah. Kita pakai 4 sendok. Biasanya kan kita 15 liter, kita pakai 3 sendok, ini kita pakai 4 sendok. Tapi 4 sendok ini pun masih kategori rendah, teman-teman, kalau dibanding anjuran di kemasannya, masih di bawah dosis anjuran kemasan. Aduk dulu sampai benar-benar pecah atau larut. Ini kita buka dulu, Kang, ininya penutupnya. Ini penutup ini kita gunakan tujuannya apa? Ya mengurangi ini juga ya, matahari yang terik
juga menjaga kelembaban biar lebih tahan lembabnya. Namanya apa nih Om? Ini sih wheat mat ya, terpal kebun lah istilahnya kalau kita gampang bahasanya. Wheat mat sebutannya ya, namanya. Ini nyerap air ke bawah sini ya. Tembus air. Tembus air, tapi rumput enggak tembus, tapi kadang-kala suka ada sedikit tumbuh rumput. Emang tujuannya ini untuk menanggulangi rumput ya, salah satunya ya, mulsa ini. Biar kayak seperti ini teman-teman ya. Jadi kita rumput enggak tumbuh-tumbuh, tapi kadang-kadang kalau udah lama itu ada aja 1-2 nongol dari sini rumput. Tapi sedikit ya, masih wajar lah. Kita sebenarnya ada siram tetes nih untuk kalau setiap nyiram ya. Kecuali pupuk kita tetap goyor terpisah karena kita nggak ada alatnya untuk sistem tetes untuk pupuk ya. Untuk pupuk kita selalu kocor. Maksudnya bukan ditetes ya. Bisa aja kita mungkin kalau waktunya mendesak buru-buru pupuk pembesaran buahnya kita tabur. Lalu kita semprot, bisa juga. Oke, langsung aja kita sebar merata. Ini kan kalau bentangan media kurang lebih segini Kang. Tapi bukan berarti media ini akarnya cuma di sini ya. Bisa jadi akar udah ke sini nih, teman-teman ya. Ah, itu bisa jadi. Cuma kan ke sini agak padat. Mudah-mudahan harapan kita akar nih jangan terlalu jauh ke sana. Harapan kita akar ngumpul di sini aja kalau bisa sama gitu. Cuma kan akar biasanya nyari yang lembab ya. Kalau nanti ke sana banyak lembab, bisa aja akar keluar bentangan ini. Efeknya ya kalau dominan jauh akar ya kita agak susah pemupukan. Resikonya kalau kita tanam anggur di tanah langsung tanpa kotakan ya, tanpa macam herbal gitu di kotak lah. Pembatas. Kayak di kebun-kebun itu pasti akarnya akan kemana-mana. Biarpun di sampingnya kita sering injak, di gemburnya di sini tetap biarpun keras kadang-kala akar tuh masih nembus biarpun nggak semudah kalau tanahnya gembur. Makanya kalau di kebun-kebun itu pemupukannya juga jauh lebih lebar jangkauannya ya, bukan di satu titik doang karena itu mengantisipasi akar sudah pada jauh. Sepekan sekali. Dua Pekan sekali. 2 pekan sekali. Jadi misalkan pekan ini kalsium, nanti pekan depannya itu tadi pembesaran buahnya, NPK plus SOP-nya. Jadi kalsium ini juga tujuannya penguatan dinding-dinding ini teman-teman ya, kulit buah ya, biar enggak terlalu mudah pecah. Tapi bukan berarti kalau kita udah rutin kalsium lalu dijamin nggak bakal pecah, nggak juga. Kalau air masih terlalu banyak biasanya tetap tembus ya, tetap pecah. Makanya di samping kita memenuhi kebutuhan kalsiumnya juga mengontrol airnya, terutama buah-buah yang sudah makin membesar. Tapi kalau seumuran ini sekitar 68 atau 70 HSP itu masih kategori buah pentil ya. Jadi masih ada pembesaran, jarang pecah kecuali mungkin kalau ada jamur yang parah. Tapi kalau nggak ada jamur, pecah karena air jarang. Tapi nanti kalau udah menjelang mungkin 80 HSP gitu. Biasanya tuh 90 HSP tuh mulai kalau kita kelebihan air biasanya ada pecah-pecah. Jadi gini teman-teman ya, maksudnya kita kadang sudah ngontrol air, hanya jarang siram nih, buah udah besar, tapi kok masih pecah gitu, dan pecahnya bersih, nggak ada pecah abu-abu hitam ya, jamur nggak ada, tapi kok tiba-tiba pecah gitu, udah mulai menjelang ke pematangan itu. Padahal kita udah nyiram jarang, bisa jadi pohon kita jarang siram, tapi akarnya dia udah jauh. Terutama teman-teman yang nanam di grounding ya, di tanah langsung, udah jauh, mungkin dia udah ketemu air yang mungkin pinggirannya got, atau bekas cucian, bekas dekat kamar mandi. Airnya, akarnya di situ dia ngumpul, di tempat yang sangat basah. Akhirnya walaupun kita jarang siram, pada pecah terus. Itulah risiko agak susah ngontrol kalau kita nanam di tanah langsung, tanpa bedengan macam beton gitu ya. Itu teman-teman, dia harus diperhatikan ya kalau terutama nanam di tanah langsung. Tapi kalau nanam di pot biasanya cenderung kita lebih bisa atur ya, lebih terkontrol karena medianya ya di situ aja gitu, nggak kemana-mana. Ini Kang,
Untuk Jupiter ini, menurut kita ya, biarpun kehujanan itu masih kinclong tetap teman-teman. Nggak ada bercak-bercak kayak hitam ya, titik-titik hitam kayak Malika. Mungkin juga karena Jupiter ini kalau kita rasakan juga biarpun udah matang tuh ketebalan kulitnya masih berasa. Apakah efek itu atau efek yang lain? Kurang tahu persis juga. Yang jelas kalau Malika kulit lebih tipis ya, lebih enak dikonsumsi dan kena guratan-guratan. Seperti terang juga kalau habis kehujanan, kalau waktu masih pentil akhirnya ada sedikit titik-titik gitu. Jadi itu faktor apa ketika Jupiter ini nggak ada titik-titik yang seperti di sana ya, kotor lah titik-titik itu. Apakah memang karakter dia, apa karena apalah, walau alam ya teman-teman. Karena kalau perawatan, penanganan kita semua sama. Nggak ada dibeda-bedakan, ini pakai ini enggak juga. Nah, ini lebih bersih, lebih sama-sama kehujanan, sama-sama tanpa naungan. Oke. Dan umurnya pun sama, pangkasnya hari yang sama bareng. Guratan-guratan atau titik hitam bekas kehujanan ini, teman-teman ya, insya Allah itu kategori aman ya, bukan seperti burik ya, burik yang seperti kulit lengkeng gitu. Dia makin besar, dia makin menyelimuti, makin itu, dan buah jadi bantet ya biasanya. Kalau ini seperti terang juga, waktu masih agak pentil tuh, kena hal seperti ini, tapi dia makin membesar, karena dia titik hitamnya itu dia nggak melebar, dia diem, tapi ketika kulitnya makin besar, buahnya itu makin terpecah teman-teman. Jadi penampakannya makin berkurang gitu. Dan insya Allah nggak mengganggu pertumbuhan, cuman kurang bersih aja buahnya gitu. Insya Allah tetap aman, nggak usah khawatir gitu. Terutama kita sering kehujanan ya. Cuma yang dikhawatirkan kalau burik, apalagi kalau berjamur itu aja. Kalau burik hitam ini, titik-titik hitam ini, insya Allah ya resiko tanpa naungan, bisa aja kena atau juga enggak gitu. Berarti ini berapa lama lagi Mas? Ke apa? Mateng. Mateng ini kan baru 68 ya. 68 berarti 70. Ya kalau ngejar satu sih sebulan lagi kan? Sebulan lagi. Iya. Sebulan lagi kalau ngejar maksimal 100 hari. Nah, teman-teman, kadang-kala kita ada fase ini ya, menumbuhkan pohon dari bibit sampai dewasa. Lalu membuahkan. Lalu setelah berbuah, berbunga, menjaga bunga itu sampai mekar, sampai mateng. Itu kalau menurut kita ya, fase-fase itu yang paling berat itu fase merawat bunga sampai mekar, sampai mateng sesuai harapan. Itu jauh lebih berat ketimbang mungkin membuahkan kadang-kala. Gitu ya Kang. Kadang membuahkan ngeluarin bunga itu di musim hujan pun bisa, tapi merawatnya yang agak berat. Ya itu tadi yang harus diwaspadai teman-teman ya. Ketika bunga brokoli, pentil di masa-masa bunga lah, itu yang paling sering mengganggu itu kalau hama ya, kalau hama itu trip, sering bikin rontok, burik seperti kulit buah lengkeng, itu kategori kena serangan trip ya, gitu. Atau sisi lain itu kadangkala rontok atau rusak karena kebanyakan pupuk, karena salah penyemprotan atau over penyiraman juga bisa Kang. Cuma kalau hama trip. Lalu kalau udah buah makin besar seperti ini, tantangannya apa? Tentu biasanya terjadi kalau buah membesar. Kalau trip mungkin ya, trip bukan mungkin, insya Allah trip udah aman kalau buah. Paling kalau trip pun datang yang serang apa? Bukan buah lagi, bukan bunga, karena nggak ada bunga, pucuk daun. Pucuk-pucuk daun. Karena daun pun kalau kita sering kena hama, daun yang bagusnya kurang, terlalu sedikit, nanti efek suplai nutrisi juga kurang, jadi kurang maksimal ke pematangan. Bisa kurang manis, bisa kurang besar. Itu Kang. Nah, tapi kalau yang buah gede ini yang sering menyerang, anggaplah kalau hama trip udah kita lewat ya untuk buah. Nggak, kayaknya jarang trip nyerang buah udah besar. Itu paling jamur Kang. Hama jamur. Jadi itu yang harus kita waspadai. Apa solusinya? Kita ya atur waktu penyemprotan, terutama anti jamurnya gitu Kang. Harus ini telaten lah gitu Kang ya. Ratu rawat juga. Disiplin ya, harus sedikit capek dikit lah. Juga jangan terlalu rindang, daun-daun ini jangan terlalu padat ya,
supaya kalau ada matahari dia masih tembus ke bawah. Jadi buah-buah ini pun kena matahari lah, jangan rindang banget, itu memudahkan jamur bersarang. Ya kurang lebih masih ada cahaya ke bawah teman-teman, ya seperti inilah ya. Ini rindang tapi masih bolong-bolong gitu. Cuma juga jangan sampai terlalu sedikit daun-daun yang berfotosintesis, daun-daun yang sehat, daun-daun yang tua ini. Ya karena untuk ini ya, keseimbangan proses ya, proses pertumbuhan tuh kan butuh daun, harus seimbang kan. Jadi makin banyak buah ya berarti makin banyak daun. Cuma juga jangan terlalu oper. Kalau terlalu oper diliarin kemana-mana, batang panjang kemana-mana juga nanti ngurangi nutrisi lari ke buah. Makanya di skala perkebunan itu di pembatasan gitu ya, selalu dilakukan itu. Seperti di luar negeri itu ya, itu salah satu fungsinya untuk nutrisi biar lari ke pembesaran buah. Cuman kalaupun buah anggurnya itu terlalu banyak dan daun terlalu sedikit, ya itu tadi efeknya bisa mengurangi proses pembesaran. Jadi harus seimbang, Kang. Kalau terlalu banyak juga itu tadi jamur, misalkan kita kadang-kala terlalu rimbun ya, rapet ini daun di sini. Matahari kagak masuk, ya itu rawan. Ini misalkan bobo ini enggak kena hangat-hangat matahari, apalagi kena sorotan langsung, nggak kena, rawan berjamur gitu. Kendala berikutnya ya pecah buah. Ketika buah mulai besar nanti hati-hati teman-teman. Selain tadi jamur ya, pecah buah itu dari efek penyiraman gitu. Jadi kita biasanya udah 80 ya, 80 HSP, 90 HSP itu agak diatur lagi pengairannya gitu, biar enggak terlalu oper. Karena kalau buah udah ketemu ukuran maksimalnya, tinggal nunggu matang, itu ibaratnya balon tuh udah ditiup angin, udah mentok, tinggal ditahan nih anginnya, jangan sampai dorong lagi, kalau dorong ini pecah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Baru nanti kalau udah mau panen kita stop penyiraman untuk supaya lebih padat ya, maksudnya lebih agak berkurang kadar airnya, mungkin seminggu lah ya sebelum panen kita tahan air, itu bisa merubah rasa lebih manis biasanya.